Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Darus Lisdaningrum dengan NIM 24101152610306. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data dengan overview dengan dosen pengampu Dr. Sofika Inggari Eskom Mkom. Yang pertama, pengertian data dan contohnya. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang belum dianalisis atau diproses. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Contoh data ada 4, yaitu yang pertama angka, teks, gambar, dan suara. Selanjutnya, manfaat dan fungsi data. Data memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang pekerjaan. Berikut beberapa manfaat dan fungsi data. 1. Pengambilan keputusan. Data memungkinkan individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan informasi yang akurat. Yang kedua, sebagai analisis dan perencanaan. Data digunakan untuk menganalisis tren dan pola, serta untuk merencanakan strategi di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Yang ketiga, sebagai evaluasi. Data digunakan untuk mengevaluasi hasil atau performa sesuatu kegiatan, misalnya untuk menilai efektivitas program atau kebijakan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada beberapa, yaitu berdasarkan cara mendapatkannya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau melalui observasi langsung. Biasanya didapatkan melalui survei, wawancara, atau eksperimen. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang telah mengumpulkan atau memproses data tersebut sebelumnya. Ini bisa merupakan data yang sudah dipublikasikan atau laporan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan sumber. Dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Ini mencakup informasi yang dikumpulkan dan disimpan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu data eksternal. Data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan biasanya diambil dari sumber luar yang dapat digunakan untuk analisis atau perbandingan. Yaitu berdasarkan waktu pengambilan. Ada 2, yaitu data cross-sectional dan data time series. Data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari berbagai unit atau alat yang berbeda. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi pada waktu tertentu. Yang kedua, data time series. Data yang dikumpulkan secara berkala atau berurutan dalam jangka waktu tertentu. Data ini digunakan untuk menganalisis tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Data ini bisa digunakan untuk melakukan perhitungan atau analisis. Yang kedua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskripsi atau kategori dan tidak dapat diukur secara numerik. Data ini biasanya berupa teks atau atribut yang menggambarkan suatu fenomena. Kesimpulan dari materi ini adalah data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang digunakan sebagai dasar dalam analisis dan pengambilan keputusan. Data memiliki banyak manfaat seperti membantu dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta prediksi tren di berbagai bidang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.